alam itu tidak pernah diam dan kadang-kadang kita saja yang cuek dan kemudian melupakan. Karena La Nina ini juga sudah pernah tahun 2016. Yang paling penting sejujurnya adalah pengelolaan sampah itu harus dimulai dari sumbernya, yaitu rumah tangga. Ketika setiap rumah tangga tidak melakukan pemilahan dan kemudian tidak melakukan pengelolaan sampah, ya tentu sampahnya akan bocor atau tercemar, baik ke laut, di jalan maupun dimanapun ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini Indonesia masih dihadapkan dengan persoalan COVID-19. Masyarakat masih bahu-membahu bagaimana menyelesaikan persoalan COVID-19. Di tengah-tengah kesibukan masyarakat yang bahu-membahu menangani COVID-19, ternyata beberapa daerah dilanda bencana alam, seperti banjir di Cilacap dan juga tanah longsor di Banyumas dan Tasikmalaya. Pada akhir Oktober 2020 kemarin, BMKG mengingatkan masyarakat akan munculnya fenomena La Nina. Nah, apa itu La Nina? Untuk membahas dan mengupasnya lebih jauh dan mengingatkan terus masyarakat untuk menghadapi fenomena ini, bersama kami sudah hadir Ketua Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama di Dengerin. Selamat datang Pak Ali. Terima kasih Mas Kendi. Sehat ya? Alhamdulillah. Oke. Pak Ali, tadi saya menyinggung sedikit adanya fenomena La Nina yang BMKG ini sudah mengingatkan pada pertengahan atau akhir Oktober kemarin ya. Yeah. Nah, sebenarnya La Nina ini apa, Pak Ali? La Nina itu sebuah fenomena anomali suhu permukaan laut di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur. Ini sebaliknya di posisi Indonesia ya, yang lebih dingin dari di atas suhu normal biasanya. Dan ini memacu, dan juga ada kelebihan atau ada putaran angin yang lebih besar dari biasanya. Nah, inilah yang kemudian memicu bagian lain dari Samudra Pasifik, bagian barat tentu termasuk Indonesia, itu kena dampaknya. Jadi akan ada anomali atau curah hujan yang luar biasa, jadi bertambah 40% dari biasanya. Ini yang kemudian nanti tadi sudah disebut Mas Kendi, akan menyebabkan banyak hal ya, banyak akibat nanti yang kita diskusikan. Okay. Nah, sebenarnya La Nina sendiri disebabkan oleh apa? Gumpalan apa? Jadi sebenarnya perubahan cuaca. Kan hujan itu kan karena proses di laut ya, kemudian menjadi awan, kemudian menjadi hujan. Nah, itu kan prosesnya di situ. Nah, persoalannya di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur itu jauh lebih dingin dari biasanya. Ini kemudian yang menyebabkan daerah lain di permukaan lain termasuk Indonesia itu mengalami curah hujan yang cukup ekstrim, 40%. Tambahnya 40%, sehingga pasti ditambah angin lagi. Tadi kan saya sebut ada tambahan atau ada kelebihan angin, putaran angin yang lebih dari biasanya juga. Ya. Nah, Pak Ali, ini bagi saya sendiri, mungkin juga buat para penonton, La Nina ini agak baru ya. Sebenarnya ini pernah terjadi? Sudah pernah terjadi tahun 2016 ya. Dan jadi kan gini, sama dengan fenomena alam yang lain, sebenarnya alam itu tidak pernah diam dan kadang-kadang kita saja yang cuek dan kemudian melupakan. Karena La Nina ini juga sudah pernah tahun 2016. Pada era Jokowi saja itu sudah 2 kali ya, minimal 2016 sama sekarang. Dan itu nanti akan terus begitu. Kalau nanti ini kan kalau kekeringannya panjang namanya El Nino. Nah, kalau hujannya ekstrim namanya La Nina. Itu fenomena yang sudah acap kali terjadi, sehingga memang seharusnya Indonesia sudah siap. Tetapi kan mungkin pemerintah juga masyarakat perlu lebih aware ya ke depannya agar segala sesuatunya bisa lebih dipersiapkan. Ya. Kalau kita melihat dari 2016 kemudian sekarang 2020, apakah kita bisa memprediksi bahwa itu akan terjadi 4 tahun sekali? Enggak juga sih, itu sebenarnya fenomena yang karena putaran angin itu kan tidak bisa kita prediksi arah angin dan segala macam itu. Tapi yang alhamdulillahnya pada tahun ini atau akhir-akhir ini kan BMKG semakin memperkuat
apa namanya kapasitas ataupun fungsinya yang luar biasa untuk mensiarkan, memberikan informasi terkait dengan cuaca, kemudian klimatologi dan sebagainya, termasuk La Nina ini. Makanya kan tadi udah sebut akhir Oktober sebenarnya semua pihak sudah mendapatkan informasi dari La Nina, mulai dari presiden sampai masyarakat di level paling bawah pun harusnya sudah tahu kan gitu bahwa akan ada dampak. Nah mungkin kedepannya saya kira informasi ini akan harus dikemas lebih merakyat, tanda kutip, lebih membumi, sehingga La Nina itu orang kampung apa sih La Nina, kayak nama orang, terus seperti apa fenomenanya, karena sebenarnya ini juga fenomena apa ya, fenomena alam yang sebenarnya masyarakat, anak-anak kita, adik-adik kita di sekolah dasar harusnya sudah tahu bagian dari geografi dan lain sebagainya. Berarti dulu waktu saya SD nggak memperhatikan pelajaran nih kalau lupa tentang La Nina ini. Nah Pak Ali, dikaitkan dengan beberapa bentuk-bentuk bencana ya di Indonesia, mungkin bisa disebutkan juga. Nah pengaruhnya terhadap bencana tersebut yang dikaitkan dengan La Nina, potensi dari wilayah Indonesia terhadap bencana-bencana tersebut, kemudian potensi bentuk bencana karena La Nina ini apa saja? Walaupun tadi saya sebut mungkin banjir di Cilacap, kemudian longsor. Nah sebenarnya apa saja sih? Jadi ancaman bencana yang apa namanya akan dihadapi ketika La Nina ini datang, tadi kan BMKG sudah menyebutkan, sebenarnya informasi sudah disiarkan, diinformasikan oleh BMKG bahwa Oktober sampai November ini hampir seluruh wilayah Indonesia akan terdampak La Nina kecuali Sumatera, dan nanti Desember sampai Februari itu akan lebih banyak menyasar ke Sulawesi, Kalimantan, NTB, NTD, Papua lah, daerah timur Indonesia. Nah dampak yang paling kentara nanti adalah karena curah hujan yang tinggi, tentu pasti di daerah dataran rendah adalah banjir, di daerah dataran tinggi tentu longsor dan banjir bandang. Nah ini yang kemudian harus kita waspadai, karena curah hujan yang sangat yang ekstrim tadi 40% tambahnya dari curah hujan biasanya, tentu pasti arahnya ke banjir. Tapi jangan salah, tidak hanya banjir dan longsor, kemudian juga angin yang kencang. Ini pasti juga ada angin kencang. Biasanya ada risiko atau ancaman ikutannya, penyakitnya biasanya kalau banjir, kemudian zaman-zaman musim-musim penghujan kan begitu, DBD, kemudian diare dan lain sebagainya, penyakit itu gatal-gatal dan sebagainya, termasuk munculnya banyak tikus leptospirosis itu ya. Nah kalau memperhatikan hal itu, mungkin dari banjir, tanah longsor, kemudian penyakit-penyakit susulan yang mungkin akan terjadi ya kalau sampai itu curah hujan tinggi dan terjadi banjir. Nah dengan bahaya seperti itu, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat? Karena kan terutama ya itu memang daerah yang sangat potensi banjir, kemudian itu juga potensinya tinggi dengan terjadinya tanah longsor seperti itu. Jadi sebelum itu saya tambahkan bahwa dampaknya tidak hanya terkait dengan tadi bencana dan kemudian problem kesehatan, tapi juga problem tahanan pangan, karena fenomena La Nina ini klorofil A sebagai bahan makan ikan di laut itu tidak ada berkurang. Jadi nelayan akan kesulitan melakukan tangkapan ikan di laut. Jadi ini juga akan jadi tambahan persoalan, tambahan problem ke depannya, sehingga kita juga harus waspada. Nah, yang tadi itu karena dampak dari La Nina ini atau akibat dari La Nina ini, kita tahu bahwa Indonesia ini akan mudah terjadi di Indonesia, karena kita tahu bahwa daya dukung lingkungan Indonesia kan sudah rusak, tanda kutip rusak ya. Kita semua harus mengakui itu. Hampir hari ini tidak ada, walaupun tidak ada La Nina pun banjir sudah merata apalagi di Jawa. Hampir semua daerah, kabupaten, kota, desa, hampir semua pernah mencicipi namanya banjir. Kemudian juga banyak yang terkena karena memang daya dukung lingkungan yang rusak. Nah ini yang menjadi concern kita semua. Nah salah satu caranya mengantisipasi adalah masyarakat. Ini dari sisi masyarakat ya harus tahu bahwa La Nina ini adalah fenomena alam dan kita bisa mencegah itu berdampak kepada kita melalui banyak cara. Salah satunya adalah misalkan mensiagakan diri, kemudian dan kelompok di masyarakat untuk bersiap menghadapi misalkan banjir, longsor dan sebagainya. Kan itu
sudah bisa terjadi di masyarakat desa ya, atau mungkin bisa jadi di kota. Bagaimana kerukunan, karena sebenarnya kerukunan warga atau kerukunan di kelompok masyarakat di tingkat desa atau kota ini kan mulai terbangun gara-gara corona sebenarnya. Ini kan menarik juga. Saya kira untuk bencana kedepannya, misalnya salah satunya ini karena ada La Nina, ada banjir, longsor dan sebagainya, ini juga harus ditingkatkan lagi bagaimana masyarakat itu bisa bersama-sama melakukan upaya antisipasi. Salah satu contohnya misalkan yang dekat dengan bantaran kali ya harus siap-siap dengan ngecek bantaran kali, debit airnya akan seperti apa dan sebagainya. Kemudian bagaimana, karena masih ada waktu ya, misalnya beberapa daerah yang belum terdampak La Nina, menyiapkan bagaimana gorong-gorong, parit, sungai itu juga bisa diusahakan agar lancar aliran atau drainasenya sehingga tidak berdampak buruk kepada nanti banjir yang lebih besar ya. Kemudian juga pemerintah harus mengintensifkan komunikasi dan informasi kepada masyarakat. Tadi itu yang saya sebut bahwa fenomena La Nina ini fenomena yang sebenarnya biasa dilalui oleh masyarakat musim pancaroba, biasanya kan begitu ya. Ada banyak penyakit, ada banyak kejadian bencana kan biasanya Oktober sampai Desember atau mungkin sampai Februari. Itu kan sudah berulang tahun, setiap tahun lah itu ada. Nah, saya kira masyarakat juga harus edukasi oleh pemerintah bagaimana bersama-sama melakukan antisipasi agar tidak berdampak lebih buruk lagi daripada masa atau waktu-waktu sebelumnya. Ya, Pak Ali, La Nina ini kan memang menyebabkan potensi banjir yang besar ya, sehingga mungkin lebih dari biasanya. Nah, tapi sebenarnya juga ada hal-hal yang biasa dan itu mudah dilakukan, yaitu penanganan sampah ya. Mungkin Pak Ali sendiri dari LPBI NU fokus atau apa yang mungkin pesan kepada masyarakat juga kepada kita semua tentang sampah ini seperti apa sih? Ya, salah satu penyebab drainase atau aliran air itu tidak lancar kan salah satunya sampah. Kita tahu beberapa waktu yang lalu kita bisa melihat di TV, media sosial, di Bendungan Manggarai saja sampahnya numpuk luar biasa. Artinya ini kan berarti sadar masyarakat terkait dengan bagaimana melakukan pengelolaan sampah, mengurangi volume sampah, apalagi sampai tercemar ke sungai dan nanti itu sampai ke laut juga. Nah, ini kan juga harus menjadi concern bersama, baik di pemerintah maupun non pemerintah. Kami di LPBI NU terus menggaungkan isu pentingnya pengelolaan sampah, karena yang paling penting sejujurnya adalah pengelolaan sampah itu harus dimulai dari sumbernya, yaitu rumah tangga. Ketika setiap rumah tangga tidak melakukan pemilahan dan kemudian tidak melakukan pengelolaan sampah, ya tentu sampahnya akan bocor atau tercemar baik ke laut, di jalan maupun dimanapun ya. Tapi kalau keluarga, dari tingkat keluarga kemudian melakukan upaya pengelolaan sampah, mulai dari pemilahan sampah, organik, anorganik minimal itu saya kira kedepannya drainase, sungai, kemudian laut juga tidak akan tercemar oleh sampah. Dan tadi efeknya sudah pasti ketika air hujan itu datang deras dan misalkan ekstrim sekalipun, tentu ini kan dibutuhkan aliran yang luar biasa, yang lancar ya maksud saya, sehingga tidak terbuntu oleh sampah tadi itu. Ini saya kira salah satu upaya yang perlu dilakukan oleh masyarakat dan kita semua termasuk pemerintah. Ya, jadi memang potensi sampah supaya tidak tersebar dan menyebabkan memperparah banjir gitu ya, adalah dari keluarga, dimulai dari keluarga. Itu pesan pentingnya teman-teman ya. Mengelola sampah dari keluarga. Nah, sebenarnya LPBI juga punya bank sampah ya. Mungkin di episode lainnya kita akan khusus membahas tentang bank sampah dari LPBI NU. Nah, tadi terkait dengan masih La Nina ya. Saya lihat di akun Facebook atau media sosialnya LPBI NU itu memang sering sekali ya menyebarkan tentang kegiatan-kegiatan, mungkin juga kampanye. Nah, seperti apa sebenarnya pengelolaan medianya, kemudian apakah itu juga bagian dari edukasi kepada masyarakat juga, selain media sosial juga apa lagi yang dilakukan? Salah satu hal terpenting dalam penanggulangan bencana itu adalah kesadaran semua pihak, dan tentu itu caranya adalah melalui literasi kebencanaan. Jadi jangan sampai ada banyak orang yang beranggapan bahwa bencana atau penanggulangan bencana itu urusannya pemerintah, jadi kita hanya nunggu respon pemerintah. Padahal ya semua orang tahu lah,
kalau kita tidak melakukan antisipasi, tidak melakukan respon yang bagus, tidak melakukan upaya pemulihan yang maksimal, tentu ya akan terjadi lagi begitu terus setiap waktu menjadi bencana rutinan kira-kira begitu. Kan kita juga tidak mau seperti itu karena dampaknya juga sangat multidimensi. Nah, ini yang penting kita sampaikan, makanya media baik media sosial maupun website dan sebagainya di LPBNU kita upayakan terus mensiarkan itu agar bagaimana semua pihak, semua komponen masyarakat bergerak untuk melakukan upaya pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan terkait dengan dalam menghadapi bencana yang akan muncul. Karena ini menjadi penting, jangan sampai saling bahasa Jawanya jagain ya, jagani dengan gitu. Saya nunggu Mas Kendi aja lah yang ngecek debit air, saya nunggu nanti kalau sudah ada air saya kontak Mas Kendi. Padahal kita tidak bisa kemudian memperkirakan kapan itu akan terjadi secara pasti ya, maksud saya. Meskipun banjir saat ini bisa diprediksi sekian jam segala macam, tetapi kalau semua pihak, semua individu masyarakat di Indonesia ini aware dengan dirinya, keluarganya, lingkungannya terkait dengan risiko yang akan dihadapi, ya saya kira kedepannya masyarakat atau Indonesia akan semakin jauh dari ancaman bencana. Pak, La Nina itu bisa menyebabkan hujan dan itu berpotensi besar ke daerah pegunungan ya, termasuk dataran rendah juga. Dataran rendah karena banjirnya itu. Nah, untuk di daerah ketinggian tentu dengan penanaman pohon ya, seperti itu ya. Nah, di LPBI seperti apa? Sebenarnya kalau penanaman pohon kan butuh waktu yang panjang. Longsor itu bisa sebenarnya tadi saya sebut, alam itu tidak pernah diam. Dia juga memberikan sinyal, memberikan tanda kepada kita semua, pada manusia ya, karena memang alam bagian integral, manusia bagian integral dari alam itu. Jadi saling mempengaruhi, saling bergantung ya. Nah, makanya pentingnya tadi ketika misalkan di daerah tebing, masyarakat itu harus ketika hujan 3 jam lebih dengan debit yang tinggi, ya tentu harus melihat misalnya dataran di tebingnya itu apakah masih aman atau ada sejumlah tanda-tanda akan longsor, misalnya retakan dan sebagainya. Dan itu bisa disiasati dalam jangka pendek itu melalui bukan di tembok ya, ada penahan longsor itu bisa. Kalau memang jangka yang paling bagus memang dengan penanaman pohon, tetapi itu kan butuh waktu cukup lama. Padahal La Nina kan paling 1-2-3 bulan ini bisa terdampak atau memberikan dampak ke kita. Sementara pohon kan bisa tahunan ya baru gede. Nah, ini saya kira tadi itu ketika ada tanda-tanda akan longsor tentu harus diupayakan dengan banyak cara, melalui misalkan tadi itu bangunan fisik misalkan. Ya sebenarnya bisa banyak cara yang sederhana melakukan upaya pencegahan longsor itu. Jadi sekali lagi yang paling penting adalah kita aware, kita mau melihat daerah sekeliling kita dengan kemudian dikoordinasikan kepada semua pihak di masing-masing level di desa, kelurahan, RW, RT. Nah, itu kalau kemudian kompak dan saling sinergi, saya kira ancaman bencana bisa kita hindari. Iya, jadi pada intinya adalah meskipun potensi bencana itu ada, teman-teman semua kita bisa menjaga dan memulainya dari diri kita sendiri. Dan itu merupakan inti dari obrolan kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih Pak Ali sudah berbagi. Sama-sama, untuk teman-teman didengerin. Mohon lain kali bisa berbagi lagi bersama kami. Terima kasih Mas Kendi. Ya. Kita akan ketemu lagi di dengerin episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.